Tahun 2024 ini apakah EasyCash masih aman di gagal bayar kan? Mungkin rencananya kalian mau gagal bayar karena uang kalian masih belum ada. Mari kita bahas di video kita kali ini. Oke, selamat datang kembali di channel Kelas Bintang. Buat teman-teman yang saat ini sedang pinjam di EasyCash, bisa tonton video ini sampai dengan akhir ya. Dan harapan saya di tahun ini teman-teman sudah bisa lolos dari jeratan tentang pinjaman online. Apapun yang cuma kalian punya, tidak cuma EasyCash. Jadi buat teman-teman kalian yang mungkin saat ini sedang galau, sedang panik, dan sedang sedih, doa saya semoga teman-teman semua segera diberikan kemudahan, diberikan petunjuk, dan diberikan kekuatan hati agar bisa melawan tindakan-tindakan yang mungkin melanggar dari para oknum pinjaman online itu, terutama oknum DC. Kadang bikin kita tidak nyaman ya. Jadi ketika sedang gagal bayar di tahun 2024, apakah benar EasyCash semakin gencar, semakin kuat, dan EasyCash bisa dengan mudah untuk mendatangi kita ke rumah, ke kantor, atau di tempat tinggal kita? Mengingat kejadian sebelumnya di akhir-akhir tahun 2023 kemarin itu memang rumornya makin gencar bahwa DC lapangan EasyCash itu semakin banyak. Namun di sini perlu kita ketahui, semakin banyak bukan berarti banyak. Banyak seperti Aku Laku, Kredivo, Kredit Pintar, mereka banyak sekali, hampir keseluruhan ya. Sedangkan EasyCash ini dari dulu dikenal tidak punya DC lapangan. Tapi akhir-akhir tahun 2023 kemarin mulai ada DC lapangan datang dan lain-lain sebagainya. Tapi yang datang tidak banyak. Tidak semua orang didatengin, masih banyak orang-orang dengan nilai nominal pinjaman tinggi tapi masih belum juga didatangi oleh pihak EasyCash. Ini tentu akan menjadi sesuatu yang menakutkan. Ini tentunya akan menjadi sesuatu yang membuat kita kepikiran. Yang saya tahu, yang saya gagal bayar di EasyCash itu banyak ya, nasabahnya banyak. Jelas otomatis kemungkinan besar yang gagal bayar juga banyak. Tapi kembali lagi, apakah di tahun 2024 ini masih aman? Jawaban saya adalah aman. Kembali lagi, di hutang pinjol itu di tahun 2024 ini masih aman ya. Tidak terlepas dari EasyCash atau apapun lainnya. Adapun proses penagihannya juga harus tahu kalian, tidak semua pinjaman online itu terus berkembang dan terus maju. Ada beberapa pinjaman online yang mengalami kesulitan, mengalami masalah di bagian keuangan juga. Jadi untuk mengadakan penagihan lapangan itu dibutuhkan budget keuangan yang besar. Tidak bisa EasyCash itu gagal bayar dan lain sebagainya itu makin gede perusahaannya, nanti DC-nya makin banyak. Tidak seperti itu. Tidak bisa disamakan seperti itu. Jadi teman-teman, mungkin ingin saya sampaikan yang sedang gagal bayar dan berhadapan dengan DC yang dari pinjaman online, dan jangan mudah percaya jika ada ancaman akan DC datang ke lapangan, karena sebenarnya itu hanya ancaman yang paling sering dilakukan melalui telepon atau WhatsApp ya. Mereka tidak mengancam, mereka itu hanya pemberitahuan atau mengingatkan kita agar membayarnya. Tapi hal-hal seperti ini tidak perlu dihiraukan dulu karena belum tentu dan belum ada kepastian akan didatangi DC lapangan
ke rumah kalian. Begitu juga pinjaman online yang lainnya. Sama halnya, teman-teman tidak perlu panik, tidak perlu khawatir, insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Yang harus kalian lakukan, buat teman-teman yang mungkin gagal bayar dan memang benar-benar tidak punya uang, tidak bisa membayar, dan benar-benar buat hidup sehari-hari aja bingung, teman-teman udah stop untuk memikirkan bagaimana cara membayarnya. Tidak akan ada ujungnya, tidak ada akan hasilnya. Lebih baik teman-teman fokus saja pada apa yang teman-teman bisa lakukan saat ini. Biarkan hutang itu terus berjalan, dan dengan catatan kalian harus fokus bekerja untuk meningkatkan kebutuhan kalian di finansial terutamanya. Jadi kalau kalian sebelumnya gajinya hanya pas-pasan, coba kalian mencari sampingan pekerjaan, karena gagal bayar dulu dan tidak usah dipikirkan dulu hutangnya, biar teman-teman bisa fokus untuk menyelesaikan mengerjakan pekerjaan sampingan kalian. Waktu kalian masih tersisa untuk dipakai untuk hal yang lain. Kalau kalian fokus hanya di hutang, ujung-ujungnya solusi yang akan saya temui atau kalian temukan tidak akan kemana-mana. Ujung-ujungnya adalah mencari dana talangan, gali lubang dan tutup lubang. Itu benar-benar harus dihindari ya. Itu jangan sampai dilakukan, apalagi terjadi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan di edukasi hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya pamit undur diri. Selamat berjumpa kembali di channel Kelas Bintang di episode selanjutnya. Terima kasih.